Shalom Bapak dikasih Tuhan. Shalom GSY Karismata. Piye kabare? Kumaha damang? Semuanya baik-baik. Semuanya bersuka cita pagi ini. Amin. Haleluya Bapak dikasih Tuhan. Pagi ini kita bersyukur karena kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita begitu luar biasa. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan begitu nyata di dalam setiap kehidupan kita semua. Sekalipun dunia bergoncang dengan segala isinya, sekalipun segala sesuatu itu terbalik-balik, segala sesuatu akan menuju dalam kehancuran, tetapi kita tetap percaya bahwa di dalam Tuhan kita punya perlindungan yang kuat. Firman Tuhan berkata di dalam Habakuk 3 ayat 17-19 berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, amin. Allah Tuhan adalah kekuatan kita semuanya, amin. Boleh lambaikan kanan tepuk tangan bagi nama Tuhan, kekuatan kita. Ia membuat kakiku seperti rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kita percaya kekuatan kita berasal daripada Tuhan. Kita masih bisa berdiri hari ini semua karena Tuhan yang beserta dengan kita. Untuk itu Bapak dikasih Tuhan, mari kita datang dengan penuh pujian, dengan penuh ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri Bapak dikasih Tuhan. Mari kita bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Oh terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setiamu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap anugerahmu, setiap kebaikanmu yang kami bisa lihat dan kami kecap sampai pagi hari ini. Kami ada semua karena anugerahmu. Kami ada semua karena anugerahmu, karena kasih setiamu, karena kekuatanmu yang ada dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini Tuhan kami mau datang dengan penuh pujian kami, dengan penuh ucapan syukur kami. Sebab Engkau Allah yang baik di dalam setiap kehidupan kami semua Tuhan. Haleluya, kami bersyukur untuk setiap kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih, mari Bapak dikasih Tuhan, naikkan doa ucapan syukur kita kepada Tuhan hari ini. Mari kita mulai bersyukur untuk segala sesuatu yang bisa kita lihat dan kita kecap, kita nikmati sampai hari ini. Mari kita katakan bahwa Tuhan baik, Engkau baik di dalam setiap kehidupan kami semua Tuhan. Engkau yang menjaga setiap hidup kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menaungi kami, Engkau yang menopang kami. Kekuatanmu, tanganmu, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes, haleluya, haleluya. Mari naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya sebab dia baik. Bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya bahwasan kasih setianya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Sebab Tuhan baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami Yesus. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Kemarin saya akan semata naikkan ucapan syukurmu lebih lagi kepada Tuhan sebab dia baik. Ia yang memelihara hidupmu, Ia yang menjaga jiwamu, Ia yang menjaga setiap hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Mari bersyukur kepada Yesus sebab dia yang baik, dia baik. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Oh, biarlah baitmu ini penuh dengan puji-pujian, ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Biarlah tempat ini penuh dengan setiap hati yang mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu.
penuh hang dengan ucapan syukur atas setiap apa yang telah Kau perbuat dalam setiap kehidupan kami. Bahwasanya kasih setiamu tidak akan pernah bertinggal. Bahwasanya kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Because you are good, because you are good, Lord. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari lebih lagi naikkan syukurmu kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yes, haleluya. Sebab Engkau yang baik Tuhan, selalu baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Hati kami penuh ucapan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan kami bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Oh ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik atas setiap keadilan-Mu, dan kami mau bermazmur karena kasih setiamu. Aku hendak bersyukur padamu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Mari semua jemaat karismata katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, namamu Tuhan kami tinggikan atas seluruh bumi. Oh ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu.
memanggil namamu di tempat ini Tuhan. Yes, Yesus, kami memanggilmu Tuhan. Haleluya. Kami dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Yesus dimuliakan, ditinggikan namamu Tuhan. Dimuliakan Yesus. Haleluya. Biarlah nama Yesus yang ditinggikan di tempat ini. Yesus Raja, Yesus Kau Rajaku, oh yang berkuasa. Lagi angkat hatimu, suaramu katakan dimuliakan, ditinggikan nama Yesus. Haleluya. Karismata. Haleluya. Ditinggikan Yesus, Yesus. Kau Raja dan berkuasa. Yesus, Yesus berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi, mari kita katakan dimuliakan, ditinggikan. Amin, haleluya. Yesus Tuhan. Yes, haleluya. Rajaku yang bertata berkuasa. Yesus, 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 Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi, angkat tanganmu, kita semua katakan, dimuliakan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi angkat suaramu, katakan dimulia. Haleluya. Ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata. Yesus, Yesus.
Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Kaulah Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan di tempat ini, nama Yesus. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang berkuasa di dalam setiap kehidupan kami. Kuasa-Mu tidak tertandingi oleh apapun jua di dalam setiap hidup kami. Bahkan di dunia ini tidak ada satupun nama yang seperti nama Yesus dalam setiap kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami berkumpul untuk kami meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Sebab kami tahu bahwa kami adalah umat kepunyaan Allah. Kami umat kesayangan Tuhan. Maka kami boleh datang dengan hati penuh ucapan syukur. Kami memuji, memberikan hidup kami sebagai bakti, pujian, penyembahan kami kepada Engkau hari ini. Hari ini Tuhan, ketika kami beribadah di tempat ini, Tuhan akan memberkati kami semua pagi ini Tuhan. Dari depan sampai belakang, dari yang muda sampai yang tua, semuanya dilawat oleh Tuhan, semua dijamah oleh Tuhan. Hari ini mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah ibadah kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang beban berat akan diberikan kelegaan. Sebab kami tahu bahwa dalam kuasa nama Yesus, tidak ada yang mustahil di tengah-tengah kami. Untuk itu kami hancurkan setiap intimidasi kuasa kegelapan yang bekerja di tengah-tengah kami, yang membuat kami tawar hati, yang membuat kami khawatir, yang membuat kami takut. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan kuasa kegelapan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kuasa Tuhan bekerja secara sempurna di tengah-tengah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus GSC Karismata yang siap memuji Tuhan. Katakan haleluya, amin. Berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Seberapa banyak pagi ini yang masih bersuka cita di hadapan Tuhan? Haleluya. Kita mau katakan bahwa Tuhanlah sumber sukacita di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Engkaulah sukacita kami Tuhan ketika kami hidup bersama dengan Engkau. Kita mau katakan bahwa dengan setiap hidup kita, bahwa Tuhanlah kekuatan, Dialah sumber sukacita kita. Pujian syukurku ku naikkan bagiku, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu itu kehendak-Ku. Ku berjalan tinggalkan masa lalu. Katakan kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang termulia. Semua siap? 1, 2, 3. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Semua kita mau katakan, dan syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan tinggalkan masa lalu. Semua katakan kasih-Mu yang terbesar di tengah-tengah kita semuanya. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu selamanya, janji-Mu yang setia. Karismata, are you ready? 1, 2, 3, sing! Suka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara semuanya menari, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku.
mulialah namamu, oh Yesus. One more time, bersuka di dalammu Tuhan, bersuka dalammu Yesus, kau kekuatanku, aman di dalammu, menata perlindungan semuanya. Lagi Yesus, kau sukacitaku, mulialah namamu, oh Yesusku. Mulialah namamu, mulialah namamu, oh Yesusku. Sekali lagi, mulialah namamu Tuhan, mulialah namamu, oh Yesusku. Boleh semuanya angkat tangan kita di hadapan Tuhan, yuk. Yang di belakang, opa-opa yang di belakang, mana tangannya? Yang di belakang belum semuanya, boleh angkat tangannya yang di belakang. Katakan haleluya. Kurang terdengar, katakan haleluya. Kita percaya bahwa sukacita kita ada di dalam Tuhan, amin. Dia yang akan menggantikan setiap ratapan kita menjadi puji-pujian. Dia yang akan menggantikan setiap air mata kita menjadi sukacita. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Are you ready, Karismata? Let's sing together. 1, 2, 1, 2, 3. Haleluya. Yes. Kau ada dalam hatiku, Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Sekali lagi. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat ini. Yes. Haleluya. Silakan duduk kembali, Bapak dikasih Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk setiap kita. Di dalam setiap keadaan, situasi yang kita alami, percayalah bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Bahkan Dia sampai memberikan nyawanya ganti dosa kita. Untuk itu, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Bila pagi ini kita datang membawa yang terbaik untuk Tuhan, membawa persembahan yang terbaik yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau bawa yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik untuk Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Yesus. Haleluya. Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku
Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kami bawa yang terbaik, kami mau beri yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari semua gereja karismata angkat hatimu, katakan pada Tuhan, kan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa kepadamu, aku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya, Yesus. Kami mau bawa yang terbaik hanya bagimu Tuhan, sebab Kau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Kau memberikan segalanya bagi kami, bahkan hidupmu untuk mengganti setiap dosa kami Tuhan. Bahkan sebelum kami bisa mengasihi Engkau, sebelum kami mengenal Engkau, Engkau mengasihi hidup kami. Engkau mencari kami di tempat yang kotor ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak dikasih Tuhan, saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kau yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, oh, oh.
Bapak dikasih Tuhan. Sembah Tuhan, sembahlah Tuhan, sembahlah Dia atas setiap kebaikannya yang bisa kita kecap dan rasakan sampai hari ini. Ucap syukur kepadanya. Yesus, Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Sekali lagi, ku beri yang terbaik bagimu. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Bapak dikasih Tuhan, biarlah pujian ini tidak hanya sekedar pujian kita, tetapi biarlah kita mengatakan iman ini, pujian ini dengan iman kita. Sudahkah kita memberi yang terbaik untuk Tuhan sampai detik hari ini? Jika Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita, pertanyaannya adalah, sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan sampai hari ini? Bila pagi ini, di tengah-tengah begitu banyak kebaikan Tuhan, kita naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik
Haleluya. Haleluya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kami datang ke tempat ini, Engkau telah membicara kepada kami oleh Roh-Mu. Engkau telah meneguhkan hati kami untuk mengambil keputusan. Engkau menguatkan iman kami untuk melangkah. Dan kalau hari ini kami ada di tempat ini Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami, isilah kami Bapa dengan seluruh hal yang Engkau tahu kami perlukan. Dan kadang kami tidak tahu apa yang kami butuhkan. Isilah kami Bapa dengan Engkau. Dan kami hanya mempersembahkan hidup kami Bapa. Berbicaralah ketika kami akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena Engkau Allah yang setia. Engkau Bapa mengenal kami. Engkau rindu kami. Engkau akan mengisi kehidupan kami dengan segala kemuliaan-Mu. Terpujilah Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara silakan duduk. Amin, saudara-saudara. Amin. Shalom semua. Apa kabar? Ya, puji Tuhan. Saya merasa banyak beban ini. Haleluya. Ya, luar biasa kalau bisa menang hari ini karena Tuhan mau memberi sesuatu bagi saudara-saudara dan saya mau menyampaikan tentang sesuatu yang saudara akan mendapatkan pada hari ini, bagaimana hidup kita. Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Puji Tuhan, kuasa menyembah Tuhan. Coba saya mau minta tolong. Coba saudara-saudara, bisa enggak saudara bicara di tempat ini ya, bicara di tempat ini. Dengan suara yang saudara dengar dengan telinga. Dan bilang begini, haleluya terpujilah Allah. Jangan dengar suara yang lain, dengar suara saudara sendiri. Haleluya terpujilah Tuhan baik buat saya. Itu suara semua? Sekali lagi, saudara harus dengar suara saudara ya. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Tuhan. Terpujilah Allah Tuhan baik, itu adalah firman Tuhan saudara-saudara. Haleluya, itu ada firman Tuhan ya. Mari bilang, haleluya terpujilah Tuhan baik buat saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat, tuan-tuan perempuan ini adalah para para imam-imam atau orang-orang yang berkaitan dengan mistik ya, sihir-sihir. Ketika tuan-tuan perempuan ini melihat bahwa harapan mereka untuk mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka kepadanya, orang-orang ini mengacaukan kota kita karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Slide berikutnya. Ya. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman ini telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu. Sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh
lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia berkata kepada mereka di rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saudara-saudara yang kekasih, ini adalah kisah yang pernah terjadi dalam sejarah pekabaran Injil. Bagaimana Tuhan membela beritanya, bagaimana Tuhan membela pekerjanya ketika dia membukakan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan mereka sebagai pembawa Injil. Hari itu Paulus dengan Silas memberitakan Injil dan kemudian ada seorang wanita yang dirasuk oleh roh tenung. Dan dia mengikuti Paulus dengan Silas dengan mengatakan begini, dengarlah apa yang dibawa berita orang ini orang-orang benar nih, istilahnya begitu saudara-saudara ya. Dengarkan mereka. Nah, tetapi saudara-saudara, wanita ini dirasuk oleh roh jahat. Berita yang sama yang disampaikan oleh Paulus dan Silas diucapkan oleh mulut dari seorang yang dikuasai dengan kuasa yang berbeda, itu memiliki pengaruh berbeda. Nah, saudara-saudara, karena wanita ini mengacaukan akhirnya Paulus dan Silas. Kenapa coba? Mereka bilang gini, dengarkan orang ini. Istilahnya, bukan beritanya Paulus sedang bicara tentang Yesus. Mereka sedang bicara, kamu layak mendapatkan penghormatan. Kamu layak mendapatkan pujian. Kamu orang-orang hebat ya. Nah, itu adalah berita yang disampaikan oleh wanita yang sedang dirasuk ini. Oleh sebab itu Paulus langsung berdoa dan melepaskan roh jahat pada wanita ini. Dan akhirnya si pemilik wanita ini merasa bahwa uang-uang mereka yang mereka dapat dari wanita ini, karena wanita ini mendapatkan banyak sekali uang dari orang-orang yang takut, akhirnya mereka kehilangan pendapatan. Marahlah. Saudara, ini adalah kasus yang berbeda dengan Petrus. Ketika Petrus ditangkap oleh orang-orang dan dipenjara, lalu Tuhan juga melakukan hal sama ketika membebaskan Petrus. Petrus langsung keluar dari penjara. Itu Kisah Para Rasul pasal 5. Beda dengan Paulus Silas. Kenapa Petrus keluar dari penjara, Paulus dengan Silas tetap di dalam penjara? Karena Petrus, semua orang di situ tahu bahwa dia korban fitnah. Jadi mereka bela Petrus, semua orang tahu. Tapi berkaitan dengan Paulus dan Silas, tidak semua orang tahu. Mereka hanya tahu Paulus Silas ditangkap sebagai pengacau kota. Beberapa orang tahu bahwa ini adalah kasus berkaitan dengan orang-orang yang petenung-petenung ini. Nah, jadi Paulus dan Silas menyembuhkan orang tapi di penjara. Paulus dan Silas nolong orang tapi di penjara. Paulus dan Silas telah melakukan kebaikan tapi di penjara. Ingat, jangan saudara pikir bahwa hanya kejahatan yang bisa dipenjara. Hanya orang-orang jahat yang diomong-omongin. Kita juga saudara-saudara, kadang kita melakukan kebaikan, kadang kita melakukan hal yang tidak salah. Salah dimengerti, itu bagian daripada perjalanan hidup kita. Tapi ingat, Allah jaga kok. Nah, jadi ketika mereka ditangkap, kalau saudara tahu penjara pada saat itu ada lapisannya. Dan penjara-penjara yang paling tengah itu kemungkinan adalah penjara yang di bawah tanah. Nah, kalau penjara yang di bawah tanah itu penjara yang sangat gelap. Karena tidak ada ventilasi udara. Dan mereka dipasung di sana. Saudara-saudara yang kekasih, jelas firman Allah mengatakan bahwa ketika mereka sedang ada di sana di tengah malam,
kaki mereka dirantai dan kemudian kaki mereka dirantai, kaki dipasung, tangan dirantai, kemudian mereka berdoa di tengah malam lalu menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan semua orang hukuman itu dengar puji-pujian. Saudara, mari kita bayangkan suasana penjara. Kalau saudara pernah di penjara, saudara ngerti. Tapi kalau saudara nggak pernah di penjara, saudara mungkin agak sulit mengerti. Apalagi ini penjara yang ada di bawah tanah. Itu begitu bau, penuh dengan kotoran. Bau sekali saudara. Dan itu hanya khusus orang-orang yang penjahat yang dianggap sebagai sangat jahat. Ditaruh di paling bawah. Dengan makanan yang basi, dengan bau-bau kotoran, mereka ada di sana. Di tengah malam tidak ada cahaya sama sekali. Kalau Paulus dan Silas mau, dia akan mencoba meraba satu dengan yang lainnya. Atau hanya ada sedikit lentera dari penjaga yang kemudian masuk di setiap jendela-jendela atau ruangan atau di celah-celah pintu. Nah, di saat seperti itu mari kita bayangkan tubuh mereka sakit luar biasa. Sudah didera dari atas sampai bawah penuh dengan luka dan darah. Kaki mereka dipasung, tangan mereka diikat, bau anyir, bau darah, bau kematian. Kalau saudara baca di dalam tulisan Paulus yang berkata bau kematian, itu adalah orang-orang yang menjelang mati, saudara. Nah, bau kematian ini ada di sel ini karena begitu banyak orang yang sudah mati di situ karena mereka sangat menderita oleh penderitaan karena penjara. Tapi malam hari itu selama puluhan tahun tidak pernah terjadi di penjara ini. Mereka para tahanan yang sudah mau mati, yang setengah mati, orang-orang yang marah luar biasa, yang kecewa luar biasa, yang memendam kejahatan di dalam hati mereka. Hari itu mereka mendengarkan sesuatu yang berbeda, yaitu doa. Sebuah panggilan yang Tuhan mau. Kita harus menjadi orang yang meneriakkan doa bagi orang-orang yang putus pengharapan. Dan ketika mereka menyanyikan nyanyian puji-pujian kepada Allah. Mereka nyanyi puji-pujian kepada Allah. Kaki mereka masih terbelenggu, tangan mereka masih terbelenggu, luka mereka masih sakit, mata mereka masih nanar untuk melihat di mana ada cahaya. Tetapi hati mereka penuh dengan terang Allah. Semua belenggu di hati mereka sudah lepas. Seakan-akan bagi mereka tidak ada rantai yang membelenggu kakiku. Seakan-akan bagi mereka, mereka sedang ada di sebuah ruangan yang nyaman. Seakan-akan bagi mereka, mereka sedang berada di dalam tangan yang bisa mengangkat kepada Tuhan tanpa beban rantai apapun. Ingat, penyembahan yang sungguh kepada Tuhan tidak pernah tergantung saudara ada di penjara atau di istana. Saudara ada di tempat konser atau di rumah yang sangat sunyi dan sendiri. Tidak ada pengaruhnya. Karena pujian itu dari hati. Dan kemudian apa yang terjadi? Ini terjadi di dalam sejarah gereja. Ketika kemudian terjadilah gempa bumi yang hebat. Dan saudara, gempa bumi ini tidak meruntuhkan bangunan. Tidak meruntuhkan bangunan, hanya membongkar kunci-kunci pintu dan belenggu. Semua bergoyang. Tidak ada yang runtuh mati ketimpa, tidak. Padahal tempat itu adalah tempat yang sangat riskan. Tetapi yang terjadi hanya belenggu-belenggu saja yang rusak. Dan saudara-saudara yang kekasih, mereka semua terjaga. Dan melihat pintu terbuka. Tidak hanya belenggu, tapi pintu diblak-blakin saudara-saudara. Dibuka-buka. Kalau boleh ngomong, itu semua para tawanan. Mereka boleh lari keluar dari situ. Tetapi mereka memilih tidak loh. Kenapa? Mereka memilih untuk tidak lari dari tempat itu. Mengapa? Bagi mereka, kami lari dan kemudian ditangkap lagi, maka kami akan ditahan lagi. Tetapi kami ingin tahu apa yang membuat sesuatu. Dua orang ini tidak ada yang mampu membelenggu mereka.
Jadi para tahanan duduk di situ. Mereka menanyakan tentang doa, mereka menanyakan tentang Paulus dan Silas, itu kesempatan bagi mereka untuk bicara tentang Tuhan. Dan ketika para kepala penjara datang, dia bilang begini, saya mau bunuh diri, dia sudah mau acungkan begini karena dia lihat semua pintu terbuka. Kepala penjara pada saat itu punya hukum, kalau satu tawanan keluar dia harus mati. Jadi dia bilang begitu, wajar kalau dia bilang saya tidak selamat ini, saya akan mati, saya bunuh diri aja. Lalu Paulus berkata, jangan, kami semua ada di sini. Semua para tahanan ada di sini. Dan kemudian para kepala penjara itu bertanya begini, apa yang harus saya buat supaya saya selamat? Kata selamat ini sebenarnya berbicara tentang saya menghadapi kasus hukuman mati karena penjara ini terbuka. Kalau kamu keluar, nanti bagaimana? Saya akan mati. Tetapi kata selamat di sini oleh Paulus dibawa kepada makna yang lebih dalam berkaitan dengan keselamatan di dalam Tuhan. Percayalah engkau kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan seisi rumahmu, maka kamu akan selamat. Bagi kepala penjara mempercayai ucapan daripada Paulus dan Silas jauh lebih penting daripada dia mendengarkan ucapan penguasa. Karena dia lihat mujizat. Hari ini saya mau bicara kepada saudara, apa yang terjadi saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Tadi saya tidak bicara dengan Mas Antoni apa yang dia pilih-pilih lagu, tetapi beberapa lagu saya menangkap bahwa sebenarnya Mas Antoni sedang memberi pesan. Pujian itu memberi kita sukacita. Pujian itu memberikan kita hadirat Allah ketika kita menyembah dan memuji Tuhan. Penyembahan, apa yang terjadi ketika kita menyembah Tuhan? Allah mencari orang yang menyembahnya. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara, yang pertama, Allah sedang mencari penyembah. Di antara orang-orang ini, saudara-saudara, di antara saudara yang duduk di tempat ini, Allah sedang carinya tunjuk mana orang yang datang dengan hati yang menyembah atau hanya sekedar nyanyi. Allah mencari di seluruh dunia, dia cari. Mengapa? Karena dia tahu bahwa kekristenan sekarang sedang digiring kepada sesuatu yang berbahaya, yaitu ritual dan bukan hubungan. Bapak itu bapak yang kesepian. Karena dia gak pernah ditanya anaknya. Gak pernah anaknya bilang bapak tuntun saya dan anaknya taat. Gak pernah anaknya bilang terima kasih Bapak untuk semua. Sudah dikasih makan, dikasih sehat, dikasih keluarga, dikasih rumah, dijagain dari yang jahat. Allah mencari penyembah di dalam roh dan kebenaran. Apa maknanya di dalam roh? Menyembah bukan karena rasa-rasa lagu enak. Maaf, tadi saya gak bisa nyanyi. Lagu yang dinyanyikan Mas Antoni, lagu baru buat saya. Tetapi itu tidak menghilangkan hati saya untuk menyembah Tuhan. Karena bukan rasa enak. Kalau saudara nggak tahu lagunya, angkat tangan puji Tuhan, haleluya, imani setiap kata amin, terpujilah engkau baik, sudah. Jangan saudara cuma melotot aja ngeliatin yang sana sini, ini lagu baru saya nggak ngerti, kamu bisa nggak? Allah mencari dengan roh, menyembah dengan roh, bukan dengan rasa-rasa, bukan dengan perasaan enak, tetapi dengan hubungan. Aku anak, engkau Bapa, aku telah diselamatkan, engkau penebusku, aku adalah hamba dan engkau adalah Tuhanku. Aku memuji engkau dengan roh yang terhubung dengan dia. Allah mencari penyembah
yang menyembah di dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Saudara datang ke tempat ini, saya mau ibadah, Tuhan ampuni saya. Sucikan saya Tuhan, ampuni saya sudah salah selama minggu ini dan itu Tuhan. Sucikan saya, Tuhan benarkan kita, kuduskan kita, masuk dalam penyembahan, masuk dalam ibadah. Sebagai orang yang sudah dibenarkan, bebaslah. Allah mencari. Dan nanti selama beberapa menit ke depan, Tuhan akan tetap berjalan di antara kita dan cari. Siapa yang menyembah Dia dengan hatinya, dengan rohnya, dengan imannya. Apa yang terjadi ketika kita memuji dan menyembah Tuhan? Yang kedua, Tuhan datang, saudara-saudara. Mazmur 22 ayat 4. Engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kita adalah orang-orang Israel rohani. Sesuatu yang langsung menarik Allah adalah ketika kita memuji dan menyembah Dia, maka Tuhan berkata, isi situ tahtaku. Saudara tahu kalau namanya tahta, kalau seorang raja duduk di tahta dan dia memegang tongkat, keputusannya apapun akan terjadi. Kalau Tuhan sudah hadir di atas pujian kita, maka apa yang terjadi? Apa yang sulit? Masalah saudara kecil, penyakit saudara bisa pergumulan saudara lepas. Karena Tuhan hadir. Saudara tahu kalau Tuhan hadir apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau Tuhan hadir? Misalnya di sini tiba-tiba pintu terbuka lalu Bapak Prabowo dengan ajudannya datang. Apa yang terjadi? Saudara akan mulai mempersiapkan segala sesuatu yang saudara mau minta sama dia, benar enggak? Pak tolong Pak kasih tahu, Pak jalan Pelabuhan Sukabumi, Pelabuhan Ratu itu waduh rusaknya. Jadi kalau saya mau ke gereja, waduh itu lubang-lubang luar biasa. Tolong Pak Prabowo, tolong omong ya sama para ini para pemerintahan kota Sukabumi atau kabupaten, tolong urusin. Semua kita akan bilang begitu kan? Lalu kira-kira kalau Pak Prabowo ada di sini, kira-kira semua omongan saudara akan didengar sama dia enggak? Ini dia baru bangun sakit ini anak tadi, sakit perut di semalaman. Nah, saudara-saudara, Pak Prabowo akan dengar apa yang kita sampaikan. Lalu kira-kira saudara, kalau Pak Prabowo datang ke tempat ini, ada di antara saudara yang berani bawa pistol untuk nyerang dia? Gak ada. Para prajurit dia berjaga-jaga, semua berjaga-jaga, setiap saudara diperiksa. Jadi saudara-saudara, ketika Allah hadir, tidak ada bahkan kuasa kegelapan berani ganggu kita. Yang ketiga, penyembahan mendatangkan kuasa dan mujizat. Siapa di sini butuh mujizat? Angkat tangan. Banyak sekali. Butuh mujizat, amin. Menyembah Tuhan. Siapa di sini yang butuh kuasa? Angkat tangan. Ya, kita butuh kuasa hadapi apa-apa. Kita punya kuasa, punya power. Dan Tuhan berkata bahwa ketika kita menyembah Tuhan, hadirat Allah ada. Maka segala kuasa dan mujizat itu terjadi. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan pujian, orang-orang hukuman lain dengar, lalu terjadilah gempa bumi. Semua sendi penjara goyah, terbuka semua pintu, semua belenggu. Artinya ketika saudara menyembah Tuhan, pintu-pintu yang tertutup bagi persoalanmu terbuka. Semua belenggu-belenggu yang mengikat saudara lepas. Ketika menyembah Tuhan. Yang keempat,
Apa yang terjadi ketika kita menyembah Tuhan? Jelas saudara-saudara, ketika kita menyembah Tuhan gak ada kuasa gelap tahan berdiri. 1 Samuel 16 ayat 23, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul. Maksudnya bukan roh yang hingga daripada Allah, roh yang diizinkan oleh Allah. Karena Allah sudah bilang begini, aku akan melindungi engkau selama engkau taat kepadaku. Tetapi kalau engkau tidak taat kepadaku, aku melepaskan perlindunganku. Dan Saul memilih untuk tidak taat, ya jelas perlindungan Tuhan terangkat dari dia. Jadi roh jahat yang diizinkan oleh Allah, karena itu aturan mainnya. Kamu taat, aku lindungi. Kamu tidak taat, aku lepaskan. Roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul. Maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman. Dan roh jahat itu undur daripadanya. Penyembahan menggentarkan kuasa kegelapan. Kalau saudara rasa supaya rumah saudara angkerlah, penyembahan. Saudara berada di tempat-tempat pekerjaanmu, di ruangan-ruangan yang mengerikan. Saudara bilang itu di situ ya banyak orang lihat ini dan itu, datang di situ menyembah Tuhan. Yang kelima, penyembahan itu pasti mengubah kita. Mengubah keadaan. Saat Paulus dan Silas menyembah Tuhan, yang pertama lepas dan gugur adalah belenggu ketakutan dalam jiwa mereka. Siapa bilang Paulus dan Silas tidak takut? Takut. Jiwa mereka dibebaskan. Lalu Allah hancurkan belenggu di tangan kaki mereka. Kemarin di hari Jumat di dalam menara doa Jumat, saya bilang gini, ayo kita hidupkan menara doa ini, penyembahan, pujian. Karena di ruang gereja kecil di situ, saya tanya sama mereka, sering gak terjadi mujizat dulu? Sering. Sering terjadi mujizat. Saudara-saudara, ada orang yang dengan setan begitu banyak. Ibadah, saudara-saudara, menyembah, semua orang menyembah Tuhan. Pak Richard cuma jalan dan tumpang tangan ke atas orang itu merosot, jatuh. Begitu keluar dari pintu gereja, dia tidak bisa lihat setan lagi. Tidak bisa lagi lihat setan. Loh, sepanjang jalan aja ini saya lihat ada monyet, ada macan, ada ular, kemudian ada bentuk begini begitu, dan saya tidak bisa lihat lagi. Penyembahan. Semalam waktu hari di menara doa Jumat saya bilang, Bu Nora kan ada, Bu Aing ada, Mas Antoni ada. Orang datang lumpuh digotong lumpuh. Penyembahan, gak lakukan apa-apa gitu, cuma penyembahan, nyanyi-nyanyi. Roh Kudus bilang, suruh dia berdiri. Berdiri dia, jalan, lari, datang lumpuh, pulang berjalan. Penyembahan. Penyembahan itu ngubah kita. Karena fokus kepada diri sendiri berubah menjadi fokus Allah. Tuhan, saya nggak sanggup, Engkau sanggup. Tuhan, saya lemah, Engkau kuat. Tuhan, saya miskin, Engkau kaya. Tuhan, aku berlindung kepadamu, aku menyembah Engkau. Itu pujian, itu penyembahan. Dan itu ngubah kita. Sadar kita di luar Tuhan kita nggak bisa bikin apa-apa. Seorang penyembah pasti seorang yang rendah hati. Seorang penyembah pasti, saudara-saudara, karena dia selalu mengagungkan Tuhan. Lalu kenapa penyembahan kita sering gagal? Mengapa kita tidak mengalami itu? Perubahan, tidak seakan-akan kayak kita kalah sama setan. Masalah-masalah yang bertubi-tubi gak selesai-selesai. Kenapa? Pertama karena konsep yang salah. Konsepnya penyembahan itu menyanyi, salah. Jadi yang nyanyi itu yang harus suaranya bagus dan musik bagus. Saya kenal main gitar itu saya umur belasan tahun. Dan langsung prakteknya di mana? Merintis gereja, saudara-saudara. Saya ketika genjreng-genjreng itu anak-anak kampung
yang dengerin. Gak tahu ini fales atau gak fales, pokoknya kejer-kejer nyanyi. King Kong badannya besar, gak tahu. Saya mencet kunci juga mereka gak tahu kok. Tetapi dari situ ada banyak sekarang sudah jadi hamba-hamba Tuhan, jadi pendeta. Jangan sampai konsep kita salah ya. Harus suara bagus, harus musik bagus. Tergantung suara hati. Kalau suasana hati enak ya, puji Tuhan, haleluya, aduh enak ya. Tetapi kalau lagi kesel, lagi apa, males banget. Apalagi kalau pemimpin pujian bilang, mari kita mengangkat tangan, aduh angkat-angkat tangan, saya lagi gak mood. Ini orang yang diurapi oleh Tuhan, mendapat otoritas untuk membawa penyembahan ke hadapan Tuhan. Kalau konsep kita salah mengenai penyembahan, suara bagus, musik bagus, tim bagus, gereja bagus, maka yang dapat pujian kita bukan Tuhan. Konsep penyembahan yang salah. Untuk dapat kepuasan, rasa terhibur. Dan bukan roh yang dipulihkan, beda. Rasa terhibur dan roh yang dipulihkan beda, saudara-saudara. Menyembah di dalam roh adalah hubungan kita dengan Tuhan. Menyembah di dalam kebenaran adalah pengampunan dosa, pengakuan kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang layak disembah. Konsep yang salah ini dikerjakan oleh siapa? Oleh kegelapan. Jadi kalau saudara mau enak-enak, bagus-bagus, itu dikerjakan oleh kegelapan. Tujuannya supaya kita merasa terhibur, tapi kehilangan berkat Tuhan dan kosong di dalam jiwa. Jadi tidak heran orang pulang dari gereja tetap kosong jiwanya. Kebenarannya, penyembahan mendatangkan kuasa dan berkat Tuhan. Saudara bicara ini, penyembahan mendatangkan kuasa dan berkat Tuhan. Bicara lagi, 1, 2, 3. Amin. Saudara mau dapat kuasa, menyembah Tuhan. Saudara mau dapat berkat Tuhan, menyembah Tuhan. Mami saya ingat, kalau boleh tanya sama mami saya ini kalau nyanyi suara fals kemana-mana, bener gak mam? Saya nyanyi bintang kecil di langit yang tinggi. Saya bisa nyanyi gitu, fals. Bagi Tuhan, ketika dia lihat sampai ke berapa puluh tahun ke depan, bahwa saya butuh suara yang benar untuk bisa memimpin orang, menyanyi, menyembah Tuhan. Dalam waktu-waktu itu dia mengerjakan sesuatu sampai saya bisa nyanyi. Saudara, mengapa kita gagal menyembah? Tidak dapat menyembah Tuhan karena terikat dosa. Dosa itu menutup hati kita untuk nyembah, itu udah pasti. Dikerjakan oleh apa? Oleh dosa. Agar apa? Agar kita terus terikat dalam dosa. Tidak dapat lepas dari dosa. Saya mau tanya. Itu para tawanan penjara-penjara itu yang udah puluhan tahun penjahat ini dan itu, ini dan itu. Ketika mendapat pengalaman dengan Petrus dengan Silas yang doa dan penyembahan lalu belenggu-belenggu mereka terbuka. Menurut saudara, apakah mereka akan tetap jadi orang jahat ketika setelah duduk bersama dengan Paulus dan Silas bicara tentang Tuhan dan segala macam, apakah mereka akan tetap jadi orang jahat? Itu adalah pengalaman yang tidak pernah mereka alami seumur hidup.
Puluhan tahun mereka pengen bebas dari penjara itu. Hari itu mereka punya kesempatan untuk keluar dan lari. Tapi mereka memutuskan kami tetap duduk di sini. Karena kami melihat sesuatu yang berbeda dari mereka. Tuhan. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, itu semua yang terikat sama dosa. Dosa apapun, saudara tukang minum, lepas. Jadi penyembah. Saudara-saudara ini yang suka judi-judi online ini. Menyembah Tuhan, terus menyembah, ampuni saya, sucikan saya, kuduskan saya Tuhan. Lepaskan saya jadi penyembah, saudara akan berubah kok. Karena penyembahan kepada Tuhan itu membebaskan kita dari ikatan. Ini sudah jelas kisah para rasul, bicara tentang itu. Yang ketiga, kenapa kita gagal, gak bisa nyembah Tuhan? Karena gak ada kasih. Hubungan yang rusak dengan Tuhan, hubungan yang rusak dengan sesama, membuat hati kita dingin untuk menyembah Tuhan. Dikerjakan oleh siapa? Kegelapan. Tujuannya apa? Supaya kita tidak terhubung dengan Allah. Kebenarannya, Allah itu kudus. Kasih kepada Tuhan dan sesama itu hasil dari pertobatan setiap hari. Kali lagi, jangan saudara bilang bertobat itu sudah dulu ya, waktu saya mau baptisan saya bertobat. Enggak, pertobatan setiap hari. Kemarin malam saya harus menangis untuk sesuatu yang saya harus bertobat di hadapan Tuhan sebelum saya tidur. Saya membawa jiwa, saya nangis Tuhan, aduh. Begini, begitu, begini. Darah Yesus Tuhan, ampuni hati saya. Ampuni pikiran liar saya. Ampuni Tuhan. Sucikan saya oleh kasih-Mu. Sucikan. Agar saya bisa mengasihi. Agar saya bisa menerima. Agar saya bisa memahami. Agar saya mengenal tuntunan-Mu. Ampuni saya Tuhan. Saya tidak mengizinkan itu. Saya tidak mau dikuasai oleh sesuatu yang salah. Jadi kalau kita punya hubungan yang salah, gak enak dan segala macam, itu akan bikin kita susah untuk nyembah Tuhan. Tidak dapat menyembah Tuhan. Kenapa? Karena sedang ada masalah. Masalah buat hati kita dingin. Ini pengalihan fokus. Lebih mikirin masalah. Dikerjakan oleh siapa? Daging. Tujuannya kehilangan kemenangan atas diri sendiri dan atas masalah. Kebenarannya adalah penyembahan itu mengubah fokus dari masalah kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Penyembahan itu mengubah kita dari yang lemah jadi kuat. Kita yang putus asa jadi berpengharapan. Kita yang bingung jadi yakin Tuhan tolong. Penyembahan mengubah kita untuk jadi pemenang atas diri kita lalu atas masalah. Jadi kesimpulannya, inti iblis berusaha menghalangi penyembahan kita. Karena dia tahu ketika kita menyembah Tuhan, kita akan terhubung dengan Tuhan. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, maka mengalir kuasa berkat. Oleh sebab itu, dia berusaha alihkan penyembahan dan gagalkan penyembahan kita. Saya mau tanya, saudara mau ikuti desainnya setan untuk jadi kalah? Atau desainnya Allah masuk dalam penyembahan. Kemudian saudara berjumpa dengan Tuhan. Nikmati berkat dan kuasa. Menang atas setan. Semua berubah, kita berubah. Masalah berubah, selesai. Saya mau tanya, saudara ikuti desain setan atau desain Tuhan?
Pisahin setan atau Tuhan, sedikit sekali suaranya. Amin, haleluya. Tuhan mencari para penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara bilang, saya orangnya Tuhan. Amin. Tuhan hadir saat kita menyembah. Saya ingat, saya pernah cerita kan, dalam sebuah ibadah. Ketika kami sedang menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Itu yang main drum. Saudara, drum itu penting ya. Yang main drum itu menyembah Tuhan, merosot, nangis. Berantakan musik enggak. Saya kasih tahu kisah ketika saya masih ada di Sati. Ketika kami sedang ada kebangunan rohani, semua dosa disingkap-singkapkan. Tidak ada tuh yang namanya, oh saya punya dosa ini, ngotot itu. Namanya tekanan dari hadirat Allah. Kami berada dalam ketakutan yang luar biasa. Lalu saudara-saudara dalam ibadah itu, satu orang hampiri satu dan peluk dan berkata, maafkan saya sudah salah dan ini dan itu dan ini dan itu. Mereka pemulihan. Beberapa orang yang menyimpan dosa, mereka bilang saya harus keluar dari Sati ini karena saya masih menyimpan dosa ini. Dan saudara-saudara yang kekasih, itu adalah masa di mana Tuhan bersihkan. Tengah malam, ketika kami sedang tidur, saya kan kalau tidur pakai piyama, saudara-saudara. Tengah malam ketika kami sedang tidur, tiba-tiba kami bunyi sebuah musik yang bagus sekali, musik bagus. Dan ketika musik itu mengalun, kita semua, saya sampai ngerangkak loh. Pergi dengan teman-teman gitu. Apa sih ini, kami keluar dari kamar. Loh, bukannya KKR ini malam. KKR pagi harusnya. Apa namanya, maksudnya siang gitu, sore gitu. Kok ini kok malam? Kami semua mulai keluar. Semakin dekat ke chapel, itu semakin hadirat Tuhan bikin gak kuat. Kami merangkak saudara ke situ. Saya enggak tahu ya pengalaman ini dialami oleh banyak anak atau tidak. Tetapi waktu itu saya tahu hanya beberapa orang memang pergi. Tapi saya enggak lihat yang lain-lainnya ya. Nah, kami masuk, saya masuk ke chapel. Ada musik? Enggak ada. Yang ada hanya satu orang sedang berdoa di sana. Dia orang yang paling sederhana di kelas kami, maaf. Paling miskin di kelas kami. Dia sedang berdoa. Kami sedang sujud di situ. Semua menyembah Tuhan. Allah punya musiknya untuk Dia sendiri. Allah tahu bahwa kita tidak akan pernah punya kemampuan musik hebat untuk menyenangkan hatinya. Tetapi musik yang paling merdu adalah hati yang mencari Tuhan. Tuhan hadir saat kita menyembah. Menyembah Tuhan mendatangkan kuasa dan mujizat. Kalau saudara orang yang berkata, saya pengen hidup saya punya kuasa, saya pengen hidup saya ngalamin mujizat-mujizat, penyembahlah. Menyembah Tuhan pasti mengalahkan kuasa kegelapan. Menyembah Tuhan akan mengubah saya dan mengubah keadaan di sekitar saya. Mari kita ucapkan bersama-sama kalimat paling terakhir. Iblis dikalahkan oleh penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara, tolong berhenti dari ngomong musuh adalah diri kita sendiri. Tolong berhenti. Karena ini berasal dari ajaran Buddha Sakayaditi. Sekali lagi, ini berasal dari ajaran Buddha Sakayaditi dan bukan ajaran Kristen. Kita menghormati ajaran Buddha begitu baik, begitu jeli kalau berkaitan dengan filsafat hebat. Mereka orang-orang hebat yang memberi pencerahan yang baik, orang-orang Buddha.
Kita orang Kristen, fondasi standar kita adalah firman Tuhan. Jadi ketika kita bicara musuh adalah diri kita sendiri. Ingat, saudara diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Lalu kita jadikan musuh adalah diri kita sendiri. Dalam ajaran Buddha mengatakan bahwa engkau harus melindungi dirimu sendiri. Betul, supaya engkau harus jadi musuh, supaya engkau mendapatkan kebahagiaan. Kalau engkau bisa memusuhi dirimu dengan keinginan salah, engkau bisa bahagia. Itu ya. Nah, tetapi Allah panggil kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Jadi kalau kita berkata musuh adalah diri kita sendiri, nanti satu saat ketika penghukuman terhadap kesalahan, kita menghukum diri kita sendiri. Bedakan, Allah mengasihi kita sebagai ciptaannya dan Dia membenci tabiat dosa di dalam kita. Jadi dosa itu mengerjakan hal-hal buruk untuk hancurkan ciptaan Allah ini. Jadi musuh kita adalah iblis. Nah, kita ini ngikutin godaannya dia. Jadi saudara harus pisahkan. Saya kemarin di kelas karunia, saya memberikan sanggahan tentang musuh adalah diri kita sendiri. Tetapi saya tidak akan banyak bahas tentang itu ya. Tetapi kita harus menang atas kuasa kegelapan yaitu iblis. Yang mencoba untuk goda kita, pengaruhi kita, kuasai kita. Sehingga kita tidak mendapatkan begitu banyak anugerah Tuhan. Kita harus menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran. Yang Allah cari di gerejanya sampai saat ini. Tim musik tolong maju ke depan. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Saya mau kita berdoa. Saya mau kita berdoa. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam penyembahan. Karena ketika kita masuk dalam penyembahan, dalam sikap yang benar di hadapan Tuhan, segala sesuatu bisa terjadi. Allah hadir, kuasa Allah dicurahkan, saudara akan dibebaskan. Dan hal-hal yang ajaib akan terjadi. Tetapi kita harus bereskan dulu. Bereskan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mendapatkan firman-Mu tentang kekuatan dari penyembahan. Dan beberapa hal kami tahu Tuhan, kami gagal di sana. Karena kami tidak menyadarinya, kami tidak tahu. Dan hari ini Bapak, ampuni kami terhadap konsep-konsep yang salah. Karena penyembahan itu berasal dari hati kami, bukan dari suara kami atau musik atau situasi di sekitar kami. Tetapi hati kami. Kami mau terhubung dengan Engkau, ampuni dosa kami Tuhan, sucikan kami. Oleh kuasa darah Yesus, sucikan. Ketika kami marah dengan orang, kecewa dengan orang, sucikan Allah. Kuduskan kami Bapa. Kami tahu ini sebuah pergumulan, tetapi kami mau menang saat kami menyembah Engkau. Kami tidak mau terikat dengan dosa. Engkau tahu Tuhan, kami jatuh lagi. Kami ingin menang Bapa, tolong kami, bebaskan kami dari ikatan dosa. Tuhan, kami ingin menyembah Engkau, kami ingin muliakan Engkau Bapa. Kami ingin Tuhan, dan kami berdoa saat ini Bapa. Kami mohon Allah, Engkau Tuhan akan bekerja. Engkau Tuhan akan bekerja. Dan Engkau mengubah kami saat kami mengangkat tangan. Katakan haleluya, puji Tuhan. Ubah kami Bapa. Masalah kami adalah urusan-Mu. Engkau bekerja, Engkau berdaulat. Tetapi ubah kami untuk jadi pemenang. Ubah kami untuk kuat. Ubah kami, sembuhkan kami, pulihkan. Saat kami menyembah Engkau Tuhan. Kami rindukan Engkau. Kami mau menyembah Engkau ya Bapa. Kami mau menyembah Engkau.
Haleluya. Semua saudara siap untuk menyembah Tuhan. Kalau saudara nggak tahu apa itu menyembah Tuhan, saudara katakan haleluya, puji Tuhan, haleluya, Engkau baik. Itu saja. Saudara menyembah Tuhan dan katakan apa dalam hatimu, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, aku mau mengasihi Engkau. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Haleluya, bawa hati saudara. Di dalam nama Yesus, kuduskan kami Bapa, sucikan kami Allah. Biarlah urapan-Mu bekerja di tengah kami Tuhan. Saat kami tinggikan Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, glory. Syukur, glory. Haleluya, haleluya, mulia nama-Mu. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, amin, haleluya. Yesus Tuhan, amin Bapa, Kau Rajaku, amin, oh Yesus yang bertahan, glory, haleluya, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, haleluya, dimuliakan, amin, haleluya, ditinggikan Engkau Tuhan, ditinggikan di atas segala Allah. Engkau pencipta, Engkau Raja, kami menyembah Engkau Tuhan, haleluya. Kau Rajaku, ya Bapa, yang berkuasa, Yesus yang berkuasa, glory, haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari kita menyembah Tuhan, haleluya. Layak Yesus, kami tinggikan Allah, kami muliakan Tuhan, oh, kami puji Engkau Allah. Engkau baik Bapa, Engkau baik Yesus, mulia nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami tinggikan, glory, glory, haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu, mulia Engkau, mulialah, glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan, ajaib Engkau Allah, kami meninggikan Engkau. Oh, haleluya, 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 seorang bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan, ajaib, haleluya. Terima kasih oh Tuhan, ajaib, haleluya, syukur. Terima kasih saudara-saudara, ucapkan kata haleluya, ucapkan haleluya, 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 haleluya. Sekarang bertepuk tangan, katakan haleluya, bertepuk tangan, semua bersorak, bertepuk tangan, katakan haleluya, haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau besar Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih kami memuji Engkau Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Besar Engkau Tuhan, ajaib Yesus, haleluya, syukur, haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus, bertahta di atas segala tahta, yang punya kuasa di atas segala kuasa. Kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, glory. Haleluya. Benar, kami tinggikan Engkau bersama dengan pasukan surgawi. Kami meninggikan Engkau Allah. Glory. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yesus Tuhan, ajaib namamu Bapa. Glory, 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 Hosana. Haleluya, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, benar Bapa. Syukur. Kuduskan kami Tuhan, sucikan kami Allah untuk menyembah Engkau, untuk meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, saya mau bertanya, siapa setelah tahu kebenaran ini tentang betapa dahsyatnya penyembahan? Kalau dulu saudara hanya sekedar menyanyi, sekarang saudara tahu kebenarannya. Dimanapun saudara berada, ketika saudara bekerja, saudara di rumah, di jalan, dimanapun, kuasa Tuhan dan hadirat Allah akan bekerja atas saudara. Saudara berkata, Tuhan, saya mau menjadi penyembah-Mu. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, saya mau menjadi penyembah. Saya mau menjadi penyembah. Haleluya, saudara akan melihat kuasa Allah dinyatakan. Saudara yang sakit akan disembuhkan. Saudara akan mengalami ikatan dibebaskan. Saudara yang punya masalah-masalah, lihat kuasa Tuhan bekerja. Penyembahan mengubah saudara dan kemudian mengubah seluruh keadaan di sekitar saudara. Tuhan berjanji dan Dia menepati. Dia bukan manusia, Dia adalah Allah. Dia berjanji dan pasti menepati. Semua kuasa kegelapan akan disingkirkan ketika kita menyembah Tuhan. Kita benar-benar menjadi orang yang terhubung dengan Dia di dalam kekuatan dan kuasa. Mujizat menjadi nyata setiap hari. Saudara adalah orangnya. Ketika saudara membawa hati saudara, mengangkat tangan di hadapan Tuhan dan berkata, saya mau menjadi penyembah-Mu Tuhan. Yang kau cari menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, sementara tangan kami terangkat, Tuhan, sekarang kami tahu betapa dahsyatnya penyembahan. Kami berdoa saat ini Bapa, penuhilah ruangan hati kami dengan penyembahan. Penuhilah ruangan ini dengan penyembahan. Penuhilah tempat pekerja kami, rumah kami, dimanapun kamu berada dengan penyembahan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami mau terhubung dengan Engkau. Engkau Tuhan yang mengampuni kami. Kami akan melihat kuasa Tuhan dan kami akan menang atas semua kuasa kegelapan. Karena Allah bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami
percaya kami memasuki satu waktu masa di mana Allah akan mengerjakan pekerjaan dahsyat dalam kehidupan kami ketika kami menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Semua saudara katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa untuk apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih, dan katakan haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi. Engkau mengubah kami Bapa ketika kami menyembah Engkau. Kuasa Allah dicurahkan. Terima kasih Bapa. Dimanapun kami berada, kami seorang penyembah Allah. Katakan saudara-saudara, dimanapun saya berada, saya seorang penyembah Allah. Dimanapun saya berada, saya seorang penyembah Allah. Dimanapun saya berada, saya seorang penyembah Allah. Maka tata Allah yang maha kudus turun menaungi kita. Hadirat Allah turun, kuasa mujizat terjadi, kelepasan terjadi, kebebasan terjadi. Kami melihat kemenangan pada penyembah Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, katakan haleluya 5 kali dan amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk saudara-saudara. Puji Tuhan, luar biasa, Tuhan kita hebat, amin. Haleluya Bapak dikasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini boleh menjadi berkat dan kita disebut orang-orang yang berbahagia ketika kita mendengarkan dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih kepada Pastor Rosi yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Biarlah kiranya Tuhan tambahkan pengurapan atas setiap pelayanan dan kehidupannya beliau. Bapak dikasih Tuhan, pagi ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan sebagai pengumuman untuk warta jemaat di ibadah pada pagi ini. Yang pertama kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang mungkin baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di dalam keluarga besar GSJ Karismata. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara semuanya sebagai satu buah keluarga di dalam Tuhan. Dan kami mengharapkan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya juga semakin erat dengan kami semua dan berkenan untuk menghadiri setiap ibadah-ibadah yang ada di gereja ini. Di mana dalam setiap gereja ini Bapak Ibu setiap minggu ada 2 kali ibadah, yaitu ibadah pertama pada jam 8 saat ini dan juga ibadah kedua jam 5 sore. Dan bagi Bapak Ibu saudara semuanya yang rindu bergabung dalam kami dalam ibadah doa, maka Bapak Ibu bisa datang ke dalam ibadah menara doa setiap hari Jumat pukul 7 malam di gedung gereja yang bagian bawah. Dan kami juga mengingatkan bagi Bapak Ibu saudara semuanya untuk kita sama-sama aktif di dalam setiap kelompok-kelompok care kita. Mari kita sama-sama bertumbuh di dalam komunitas-komunitas care kita di tempat di mana kita tinggal. Untuk itu kami menghimbau bagi Bapak Ibu saudara semuanya yang belum bergabung sama sekali di dalam kelompok care, Bapak Ibu bisa menghubungi Bapak Ibu Gembala maupun kami staf pastoral maupun setiap ketua-ketua care supaya nanti bisa diarahkan dan diberitahu, diinfokan setiap hari apa pertemuan care yang ada di sekitar tempat tinggal Bapak Ibu saudara semuanya. Nah, Bapak dikasih Tuhan, ada beberapa pengumuman lagi yang boleh saya tambahkan bahwa berkaitan tentang ibadah Jumat Agung dan juga Paskah, di mana pada bulan April nanti kita akan sudah memasuki bulan Paskah, di mana ibadah Jumat Agung Jumat nanti Bapak Ibu akan ada ibadah Jumat Agung pukul 8 pagi. Jadi besok hari Jumat kita akan ada ibadah Jumat Agung pukul 8 pagi di tempat ini. Demikian juga untuk ibadah Paskah pukul 8 pagi pada hari Minggu saja dan tidak ada ibadah sore kayak gitu. Jadi ibadah Paskah hanya 1 kali jam 8 pagi hari Minggu nanti. Jadi itu boleh menjadi pengingat dan Bapak sekiranya kalau Bapak Ibu punya kenalan yang suka ibadah sore bisa diingatkan bahwa hari Minggu nanti ibadah Paskah hanya 1 kali yaitu di dalam ibadah pagi pukul 8 pagi. Nah, berkaitan tentang persiapan Paskah, nama-nama berikut nanti tetap tinggal dan bertemu dengan Kak Nancy.
Yang pertama adalah Ibu Agnes, kemudian kedua Ibu Ruth, kemudian Kak Nancy, Kak Kevin, Kak Anthony, Kak Morris, Kesia, Kak Rea, dan juga Kak Dendi. Nanti selesai ibadah harap tetap tinggal di tempat ini dan kita nanti akan bertemu dengan Kak Nancy. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada beberapa pengumuman juga berkaitan tentang ibadah KKR. Bapak Ibu, kita bersyukur kalau gereja kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk kita boleh mengadakan sebuah ibadah kebangunan rohani. Untuk itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita jangan lupa bahwa ibadah KKR kesembuhan rohani yang akan dilayani oleh hambanya, Evangelis Elijah Ben, kayak gitu, pada Minggu 19 April 2026 dalam ibadah pagi pukul 8 sampai 9.30. Jadi Bapak dikasih Tuhan, perlu diingat untuk kita semuanya pada hari Minggu nanti 19 April dalam ibadah pagi kita akan ada ibadah kebangunan rohani yang dilayani oleh Evangelis Elijah Ben. Nah, Bapak dikasih Tuhan, pengumuman selanjutnya adalah Sabtu 18 April jam 6 sore akan ada ibadah kaum pria di gereja. Dan juga Sabtu 25 April jam 6 sore ada ibadah kaum wanita di gereja. Jadi mohon untuk pengurus kaum pria dan juga kaum wanita diperhatikan bahwa Sabtu 18 April jam 6 ada ibadah kaum pria. Kemudian Sabtu 25 April jam 6 ada ibadah kaum wanita di gereja. Yang bertugas harap memperhatikan warta pada bulan April. Nah, pengumuman yang terakhir Bapak dikasih Tuhan, jika Bapak Ibu tadi menaiki tangga, pasti Bapak Ibu di kanan tadi lihat beberapa tumpukan kayak gitu. Nah, itu adalah persiapan untuk pembangunan selanjutnya bagian finishing tangga Bapak Ibu. Dan kita juga terus berdoa untuk maintenance dari gedung gereja ini, maka kita harus tetap selalu mendukung pembangunan rumah Tuhan di tempat ini melalui daya, dana maupun doa-doa kita Bapak Ibu. Untuk itu juga saya mengingatkan bahwa ketika kita nanti akan memberikan persembahan akan ada amplop putih, ya amplop putih yang akan digunakan untuk dana pembangunan gereja. Jadi mari kita terus dukung pembangunan rumah Tuhan di tempat ini, demikian juga untuk maintenance-nya supaya rumah Tuhan ini tetap terjaga Bapak Ibu, karena ini bukan rumah siapa-siapa, ini rumah Tuhan dan rumah kita juga. Jadi mari kita dukung selalu di dalam setiap doa-doa kita. Nah, Bapak dikasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita, maka kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Allah memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Maka mari kita bawa persembahan kita dengan penuh ucapan syukur, kita bawa dengan penuh pujian, mari kita siapkan persembahan kita dan kita bawa dengan doa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari Bapak dikasih Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang sangat baik di dalam setiap kehidupan kami. Kasih setiamu tidak pernah habis dan tidak pernah pudar dalam setiap hidup kami. Setiap hari kami mengecap dan melihat betapa baiknya Engkau melalui setiap peristiwa-peristiwa keadaan yang kami hadapi. Engkau Allah yang Immanuel, sungguh benar Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami membawa persembahan kami dengan penuh iman bahwasannya segala sesuatu berasal daripada Tuhan, dan oleh karena Tuhanlah kami bisa menikmati segala sesuatu yang ada dalam hidup kami, maka kami memberikan yang terbaik pagi ini sebagai persembahan syukur kami kepada Tuhan. Biarkan Tuhan akan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan juga akan memberkati setiap benih yang kami tabur yang akan digunakan untuk dana operasional dan juga pelayanan di gereja ini. Kami berdoa Tuhan, melalui persembahan kami, biarlah melalui pelayanan gereja ini akan semakin banyak orang dibawa, dimenangkan untuk Tuhan, semakin banyak orang dilayani untuk semakin mengenal, bertumbuh di dalam Tuhan, dan gereja di tempat ini boleh menjadi berkat bagi kota Sukabumi. Kami berdoa juga untuk setiap orang-orang yang mengelolanya, Tuhan akan berikan hikmat yang daripada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kami mau bawa persembahan kami dengan penuh ucapan syukur sebab kami tahu bahwa Tuhan baik di dalam setiap kehidupan kami, dan kami dengan iman akan berkata bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan tidak akan pernah berubah, maka kami akan memberi dengan sukacita, tidak akan ada kekhawatiran, ketakutan dalam setiap kehidupan kami, sebab kami percaya Allah Engkau menjaga hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Kita percaya bahwa Allah memelihara setiap kehidupan kita dengan kuasa-Nya. Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Haleluya.
yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, oh yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Saudara, kita semuanya bangkit berdiri dan katakan sama-sama, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya takkan berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi kamu katakan, haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, haleluya, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak akan pernah berubah di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam setiap ketika kami berjalan pun, ketika kami berjalan keluar dari tempat ini, kami percaya sama seperti Engkau menyertai kami di tempat ini, Engkau juga akan menyertai kami di hari-hari ke depan, di tempat dimanapun kami berjalan. Penyertaan-Mu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah berkurang di dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, hari ini dan seterusnya kami akan berserah penuh kepada Engkau. Kami menyerahkan setiap hidup kami bersandar kepada Engkau. Engkaulah sandaran kami satu-satunya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan selap hidup kami seterusnya dalam tangan Tuhan. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Haleluya. Inilah penyerahan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, Yesus, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Sekali lagi kami berserah. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Katakan Yesus, Kaulah Tuhanku. Kaulah keselamatanku. Haleluya Tuhan, haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih
Pagi ini kami boleh mengabdi dan berbakti kepada Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan yang indah. Ketika kami menaikkan pujian dan penyembahan, Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Firman-Mu mengatakan bahwa Engkau bersemayam di atas pujian umat-Nya. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang kami panjatkan kepada Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami boleh merasakan bahwa kami dekat dengan Engkau. Kami terhubung dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan firman-Mu. Ketika firman-Mu kami dengar Engkau hadir di tengah-tengah firman-Mu Tuhan. Dari tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih Bapa, itu akan menguatkan kami, mendorong kami, memberikan semangat, sukacita, kebahagiaan kepada kami. Dan kami akan menjadi saksi Tuhan. Kami akan menjadi terang kemuliaan Tuhan dan hidup kami akan berdampak bagi semua orang, bagi keluarga kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami mohon segala berkat dari Tuhan. Segala berkat kekayaan surgawi turun atas idang jemaat-Mu, atas umat-Mu, atas usaha pekerjaan keluarga, rumah tangga, bisnis, dan mata pencaharian kami. Sekolah pendidikan anak kami, masa depan kami, rencana-rencana kami ke depan, Engkau akan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang baru pertama kali hadir dalam ibadah hari ini Tuhan. Engkau memberkati dengan semua anugerah Tuhan, semua berkat Tuhan melimpah, kasih sayang Tuhan akan turun atas mereka semua dan juga atas kami semua. Bapa, kami akan pulang dan kami akan diberkati oleh Tuhan. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Saudara, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oh, sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat, anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.